wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Masih semangat apa enggak ini sekolahnya? Udah jam segini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, biar semangatnya nggak menurun, hari ini kita awali dulu dengan menyanyikan lagu Tembang Dolanan ya, karena kita kan orang Jawa, biar nggak hilang Jawa nih. Oke. Ayo nyanyi bersama-sama. Cukup ya. Terima kasih. Udah tambah semangat belum nih? Sudah, Bu. Oke, hari ini materinya kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Setelah kan kemarin kita sudah membuat sebuah jaringan komputer, tapi kan masih terkesan apa ya, pokoknya auto gitu ya. IP juga masih pakai auto. Nah, sekarang ini kita masuk materi untuk menghitung subnetting CIDR dari IP kelas C saja. Ini nanti yang saya contohkan cuma kelas C aja. Nah, dalam sebuah jaringan komputer kan pernahkah anak-anak berpikir bahwa adakah cara supaya penggunaan IP address ini lebih efisien sehingga tidak banyak IP address yang tidak terpakai, yang mungkin bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak jaringan LAN yang sudah susah payah Anda buat atau hal-hal lain. Jadi kan kemarin kan kita pakainya itu masih pakai auto, yang dimana auto itu kalau di kelas C itu pasti /24 itu kan jumlah penggunaan host maksimalnya itu 254 host, yang dimana kalau misalnya dalam jaringan yang kita buat itu hanya skala kecil, misalnya di rumah itu kan paling anggota keluarga berapa sih, maksimal mungkin 10 orang ya, itu kan terlalu banyak IP yang terbuang, jadi itu nggak efektif. Bisa jadi nanti IP yang kalau dari 254 cuma dipakai 10, yang 234 itu bisa jadi disusupi oleh orang-orang yang mungkin bisa jadi ada niat jahat atau sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa itu subnetting? Ada yang sudah tahu? Bisa dibaca? Najah, ayo silakan dibaca. Subnetting itu yaitu teknik untuk memecah sebuah network atau jaringan komputer yang besar menjadi beberapa buah subnetwork yang lebih kecil. Tujuannya itu dilakukan subnetting adalah supaya pengguna network bisa lebih efisien dan terlokalisasi. Jadi di sini subnetting itu digunakan yaitu tadi untuk memecah sebuah network atau jaringan komputer yang besar menjadi lebih kecil lagi. Misalnya tadi kan dari jaringan yang besar seperti tadi kan kalau pakai /24 itu tadi terlalu banyak hostnya yang tidak terpakai, jadi kita pecah lagi menjadi lebih kecil lagi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing dalam mengatur jaringan. Nah, oke. Nah, ini dia seperti ini contohnya, ada IP 192.168.0.1 atau biasanya juga 192.168.0/24. Nah, dari sini kalau di sini saja biasanya kan IP address-nya ini nggak diketahui ya, ini untuk berapa host dan lain sebagainya. Biasanya penulisannya kalau yang bisa jaringannya itu lebih kompleks, misalnya ini pakai ini 192.168.0/24. Nah, /24 ini disebut prefix. Jadi prefix itu yang nanti menandakan bahwa dia itu jumlah hostnya itu berapa sih dari IP ini itu. Kalau /24 kan tadi seperti yang sudah saya sebutkan, dia
154. Nah, dari sini apa yang kita cari saat melakukan subnetting? Yaitu ada, nanti kalau kita sudah melakukan sebuah subnetting itu kita bisa mendapatkan sebuah subnet mask yang pertama. Kemudian ada jumlah subnet, kemudian ada jumlah host per subnet, kemudian ada block subnet, kemudian ada nanti kita juga bisa dapat IP networknya berapa, range IP-nya berapa, dan IP broadcast-nya berapa, seperti itu. Nah, di sini ada tabel subnetting untuk kelas C. Nah, seperti ini ya. Jadi ini subnet masknya itu sekian ini, kemudian prefixnya itu dimulai dari /24, /25, /26, /27, /28 sampai dengan /30 ini seharusnya. Jadi untuk /31 dan 32 ini untuk kelas D dan kelas E. Nah, kita fokusnya nanti cuma di sini /24 sampai dengan /30 ini. Kemudian ini nanti IP-nya itu ada, jumlah IP-nya itu ada 256, tetapi yang bisa kita gunakan hanya 254 itu untuk /24, dan seterusnya ya, ini /25 ini IP-nya ada 128, tapi yang bisa digunakan hanya 126 dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, yang pertama kan tadi kita kalau mau melakukan subnetting itu kita yang bisa kita dapatkan itu adalah subnet mask. Jadi di sini contohnya ini seperti ini. Pada IP address 192.168.3.10/26, prefix yang diberikan adalah /26 ya, dari sini loh ya. Dari sini /26 ini adalah prefixnya. Kemudian yang berarti terdapat 26 bit biner yang bernilai 1 sehingga dalam bentuk biner menjadi, nah maksudnya itu kok bisa 26 itu bit binernya, karena dia prefixnya itu ada 26. Jadi binernya itu kan sebenarnya kalau bahasa komputer itu kan memang terdiri dari biner ya, komputer itu 0 dan 1. Nah dalam ini di jaringan komputer itu juga dipakai seperti itu. Jadi binernya itu ada ini. Kalau dalam IP, penulisan IP address kan ada titik-titik ini yang mana nanti dia akan menandakan bahwa yang pertama ini adalah oktet pertama, kemudian yang kedua ini adalah oktet kedua, yang ketiga oktet ketiga, dan yang keempat ada oktet keempat. Jadi setiap kali penulisan IP itu pasti, kalau IP versi 4 pasti ada 4 oktet, yang mana satu oktetnya itu terdiri dari 8 bit. 8 bit itu 8 bit apa? Jadi 8 bit nilai biner 1 ini, 1 ataupun 0 itu jumlahnya ada 8. Kemudian kalau berarti kalau dalam satu penulisan satu IP ini berarti ada 32 bit karena satu oktetnya ada 8 bit. Oke. Nah, di sini konversi biner ke desimalnya. Jadi nilai binernya itu karena ini ada 8 bit, maka tiap bit itu ada nilainya sendiri-sendiri. Perhitungannya itu dimulai dari belakang, yang paling belakang itu adalah nilai terkecil. Jadi misalnya di sini adalah nilai biner yang ke-8, nilainya itu adalah desimalnya adalah 1. Kemudian nilai yang kedua, biner kedua 1, kemudian nilai desimalnya 2. Ini dari mana? Jadi ini 1 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2, terus 8 pangkat 2, 8 pangkat 2, terus bukan 2 pangkat 3, sorry, 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Nah, kenapa kok 2 pangkat sekian gitu? Karena ya itu tadi, biner itu basisnya adalah 2, maka setiap bilangannya itu pasti 2, pangkatnya nanti terus naik. Nah, jadi tiap kali ini dia bernilai 1, maka nanti akan ada nilainya gitu. Tergantung dia letaknya di mana, di angka keberapa, entah ke-4, ke-5, ke-6, atau ke-7, atau ke-8, atau kesekian. Nah, kalau dari contoh ini kan karena tadi /26, maka nilai satunya ada 26. Nah, tadi kan sudah seperti yang sudah saya jelaskan bahwa satu oktet ini bernilai 8 bit, berarti nilai satunya ada 8.
Kemudian di sini sudah 8, di sini 8 kali 3 24 ditambah 2 di sini. Oke. Kemudian di sini perhitungannya adalah seperti ini. Oktet 1 sampai 3 nilainya adalah 8 bit 1 ini tadi ya. Jadi yang kita jumlahkan itu nilainya untuk mendapatkan sebuah subnet mask itu adalah desimalnya. Tapi jumlah satunya ini ada berapa? Kalau ini ada 8 ya berarti 128 ditambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Nah hasilnya adalah 255. Kemudian di oktet 4 karena ini ada nolnya berarti yang kita pakai tetap yang hanya ada nilai satunya saja. Ini dia. Di sini kan ada 2 nilai 1. Berarti di oktet 4 1 1 0 0 sekian. Nah, ini nilai 1 ini ke kalau paling depan di sini kalau ada 8 bit berarti nilainya 128. Kemudian yang kedua 64. Berarti 128 ditambah 64 192. Jadi subnet yang didapatkan adalah 255 di oktet pertama karena nilainya 1 penuh ya. Kemudian 255 di oktet kedua, 255 di oktet ketiga dan 192 di oktet keempat. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau tidak? Pinter-pinter sekali ya anak-anak saya ini ya. Oke, jadi dari materi tadi yang kita dapatkan kan ada IP network, kemudian REST IP, address dan IP broadcast. Nah, di sini networknya ada dapat ini ya, kan tadi ada 4 blok ya. Jadi di sini kelipatan 64, yang pertama networknya pasti 0. Kemudian yang kedua ada 64, kemudian 128 dan 192. Untuk IP pertamanya pasti 1, kemudian IP terakhirnya ini kita dapat dari pengurangan broadcast ini. Kalau dari sini 64 berarti kalau loncat ke sini dikurangi 1 63 dan kalau naik lagi dikurangi 1 lagi jadi 62. Jadi hostnya di sini ada 1 sampai dengan 62 IP hostnya seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan dari sini? Belum ada. Oke. Sebelum itu saya harap kalian mau mengerjakan soal ini. Kok mau mengerjakan sih? Sorry. Mau mengerjakan ya? Iya, nah itu Kak Iki ada ini. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan membagikan LKPD. Nah, ini soalnya seperti ini ya. Buatlah perhitungan subnetting dari 192.168.0.0/25. Nah, silakan bisa dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit aja, nggak usah lama-lama. Oke, bisa dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya tunggu 3 menit. Ada kesulitan? Itu ada kesulitan? Belum ada Bu, masih harap. 3 menit aja ya, karena kita waktunya terbatas. Oke, sudah 1 menit. Sudah selesai ngecek? Oke, tunggu temannya dulu. Ya. Diva, ada kesulitan? Masih ngitung ya? Ini gimana? Aman Ibu. Viko ada kesulitan? Belum Bu, belum ada. Oke, aman ya? Dibuat tabel seperti yang saya contohkan tadi ya.
Oke, 1 menit lagi. Udah, waktunya sudah habis. Boleh dikumpulkan. Selesai semua ya. Sudah. Nah, dari hasil kerja ini ada yang mau menyampaikan ke temannya? Ada yang mau hasil kerjanya dipresentasikan? Saya mau mencoba. Oke, Mas silakan. Maju. Ini, ya maju. Jelaskan ke teman-temannya. Oke, jadi hasil perhitungan dari soal yaitu perhitungan subnetting dari 192 IP address 192.168.00/25. Jadi hasil perhitungannya yaitu pertama didapatkan yaitu network ID-nya yaitu 192.168.0.0. Kemudian untuk IP pertamanya 192.168.0.1. Kemudian IP terakhirnya 192.168.0.126. Sedangkan untuk broadcast yaitu 192.168.0.1.1. Nah, kemudian untuk subnet max-nya sendiri yaitu 255.255.255.128. Karena di sini efeknya 25, maka subnet max adalah seperti itu. Nah, kemudian untuk IP yang bisa digunakan sendiri selanjutnya ada di blok kedua yaitu 192.168.0.128. Kemudian 192.168.0 dan 169 sebagai IP pertama. Kemudian host terakhir 254 digunakan IP terakhir, dan broadcast yaitu untuk IP terakhirnya yaitu 255. Ya, saya revisi sebentar. Yang tadi di blok kedua yang 192.168.0.128 itu sebagai network ya, ya. Abu Oke. tadi. Betul ya? Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Najwa sudah berani maju. Hebat sekali Najwa, terima kasih ya. Jawabannya bagus sekali, sudah benar semua. Oke, jadi sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya ada sedikit kuis untuk menguatkan pemahaman anak-anak sekalian. Nah, ini dari pertanyaan ini 255, 255, 255, 248. Angka tersebut merupakan apa? Ya, Najwa silakan. Subnet mas. Oke, kita coba ya. Wah, hebat sekali. Selanjutnya, nah kalau dari sini dari 192.168.0.1/24 yang termasuk IP host dari angka tersebut adalah berapa IP hostnya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Siapa? Iya, Heni? C ya, oke. Selanjutnya dari sini 192.168.1.1/27 dari angka tersebut berapa prefixnya? Iya Viko, berapa? D ya, 127 ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Dari pemahaman dari evaluasi dari kuis tadi, saya kira anak-anak sudah paham ya tentang materi subnetting hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengimplementasikan tentang subnetting ini di jaringan komputer yang nantinya akan kalian buat. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya cukup sekian. Oh ya, refleksi. Iya habis. Sebelum Oke, karena pertemuan hari ini sudah cukup sampai di sini.
Sebelumnya ada yang mau merefleksikan dulu nggak? Apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Saya boleh. Iya, Najwa, boleh silakan. Jadi dengan pembelajaran yang telah dilakukan, saya dan teman-teman akhirnya bisa membagi IP address dengan Iya. baik, di mana IP address bisa dimanfaatkan secara maksimal, artinya tidak terbuang seperti itu. Dan kemudian tentunya nantinya ketika implementasi kita bisa sesuaikan untuk dalam membuat sebuah jaringan. Iya, bagus sekali ya. Itu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Najwa bahwa subnetting itu berfungsi untuk membagi sebuah jaringan supaya tidak banyak IP yang terbuang sia-sia gitu ya. Dan untuk materi selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi akan membahas untuk mengimplementasikan IP itu menggunakan subnetting. Dan terima kasih, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, mohon untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Silakan. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Silakan. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih Bu. Oke, santai Bu.